Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu perasaannya campur aduk saat ini ke kamu. Perasaannya campur aduk saat ini ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan jangan lupa untuk kamu yang kepingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Seperti biasa ada stick di sini. Kita akan lihat ya ciri-cirinya dia yang saat ini perasaannya mungkin sedang campur aduk banget soal kamu, apapun situasi kalian. Nanti kita lihat ya. Sora ambilnya sambil tutup mata. Teman-teman ingat ya, ciri-ciri itu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Tolong disesuaikan tanpa dipaksakan, namanya pembacaan umum. Kalau kamu mau energinya fokus hanya untuk kamu boleh personal reading berbayar ya. Yang pasti Sora hanya di sini membagikan apa yang bisa Sora bagikan, oke? Oke. Kita lihat di sini ya. Ada ciri-ciri seperti apa? Oke, teman-teman, kalau yang Sora lihat ya. Di sini kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung suka show off. Ya, jadi mungkin banget dia itu senang kalau dilihat keberhasilannya, dia senang kalau dilihat kesuksesannya, dia senang kalau dilihat pencapaiannya ya. Jadi dia ini adalah seseorang yang suka untuk menceritakan pencapaiannya atau apa yang bisa dia raih ya, teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya juga cenderung bad temper ya. Dia itu cenderung emosional ya. Mungkin moodnya itu bisa cenderung berubah-ubah kayak gitu ya. Bisa emosional, bisa naik turun moodnya gitu ya. Atau dia gampang bad mood ya, teman-teman. Dan di sisi yang lain, orang ini itu sangat-sangat posesif ya. Jadi dia itu sangat posesif atau protektif banget ke kamu. Itu sangat mungkin ya. Nampaknya orang ini tuh punya beberapa gaya berpakaian ya. Gaya berpakaiannya itu cenderung eksentrik ya. Mungkin dia gaya berpakaiannya agak unik, berbeda dari yang lain. Dia mungkin punya ciri khas tertentu. Tapi dia cenderung sangat-sangat fashionable ya. Mungkin dia mengikuti gaya berpakaian yang sedang tren gitu ya. Gaya berpakaian yang terbaru gitu ya. Tapi gayanya cenderung casual ya. Cenderung casual, cenderung santai ya. Ingat, sorry, ini bisa jadi ciri-ciri kamu, bisa jadi ciri-cirinya dia ya. Jadi intinya adalah orang ini sangat mungkin memperhatikan banget lah istilahnya penampilannya dia itu seperti apa ya. Orangnya ini cenderung boros ya, mungkin dia cenderung konsumtif atau boros, dan beberapa di sini ada yang bersikap manipulatif ya. Dia tahu bagaimana memenangkan hati seseorang, atau dia tahu bagaimana untuk mengendalikan perasaan seseorang untuk mencapai apa yang dia mau. Oke, itu ciri-cirinya ya. Sekarang kita coba lihat ya. Ada perasaan campur aduk apa yang terjadi antara kamu sama dia ya. Ada perasaan campur aduk apa yang terjadi antara kamu sama dia. Tapi kita lihat dulu situasi hubungan ini pada saat ini. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, hubungan ini itu sedang banyak dikuasai sekali oleh energi divine maskulin. Mungkin sedang memakai logika, sedang mencoba untuk menganalisa, atau dan tanda kutip si energi divine maskulin ini juga sangat dominan dalam hubungan ini. Jadi hubungan ini tuh banyak memakai logika ya. Hubungan ini itu twin flame ya. Jadi sangat mungkin banget energinya itu mirroring. Ada yang mirroring, misalnya sama-sama divine maskulin gitu ya, sama-sama dominan ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kalian itu punya perasaan yang kemungkinan sama ya, teman-teman. Dan orang ini mungkin sekali ya, dan kamu sedang merefleksikan situasi hubungan kalian itu mau seperti apa. Sedang galau tentang memikirkan hubungan ini mau kemana ya. Karena hubungan ini itu diharapkan untuk membawa harmoni atau keseimbangan ya. Mungkin ada situasi yang tidak berimbang, sehingga diharapkan hubungan ini tuh bisa seimbang. Oke. Ini juga adalah hubungan yang kalau Sora lihat, ada seseorang yang ingin kembali
untuk meminta maaf, karena kalau suara lihat atas kesalahannya mungkin sekali dia tidak bisa merasa tenang, tidak bisa merasa damai ya, sehingga dia ingin kembali untuk ya, kalau suara di sini minta maaf sama kamu ya. Di sini ada apologize, jadi mungkin banget dia kepingin untuk bisa minta maaf sama kamu ya. Mungkin ada situasi kesalahan teman-teman di sini ya. Oke. Dan kalau suara lihat di sini ada yang bersikap mungkin menjauhi ya. Dia yang mungkin salah dari kamu, tapi dia juga yang menjauhi kamu, atau mungkin sekali saling menjauhi ya. Dia jauhin kamu, lalu kamu juga jauhin dia, walk away ya. Sama-sama saling menjauhi satu dengan yang lain dan bersikap dingin ya. Tapi sekarang kita coba lihat, apa sih emosi dia yang sedang campur aduk dia rasakan sama kamu ya. Udah jelas tadi ada perasaan merasa bersalah. Ada emosi apa lagi dalam hubungan ini? Teman-teman, kenapa sih perasaan dia merasa sangat campur aduk? Karena memang kalau suara lihat di sini ada koneksi secara past life di antara kalian. Sehingga ada karmic lessons di sini, ada pembelajaran karma di sini ya. Artinya, mungkin sekali dia harus menghadapi atau menghilangkan sisi terburuk di dalam dirinya, atau ada hal yang harus dia pelajari dan dia selesaikan. Itu semua kamu menjadi triggernya, begitu juga sebaliknya. Ya, kenapa sih dia tuh sekarang perasaannya campur aduk? Karena dia ngerasa memang dari awal dia kenal sama kamu, atau dari awal kalian berhubungan, dia itu sudah merasakan tidak asing lagi dengan kamu, deja vu, seperti mengulang sesuatu yang sudah pernah terjadi, atau dia sudah pernah kenal kamu sebelumnya. Makanya perasaan dia tuh kayak campur aduk. Kok aku kayak sudah sangat kenal kamu ya. Orang ini pun bersikap, kalau suara lihat mixed signal ya, hatinya itu sedang berkabut, hatinya itu sedang bercabang ya. Kenapa? Jadi kalau suara lihat orang ini bersikap seperti maju mundur ke kamu ya, ada mixed signal di sana ya. Karena kalau suara lihat dia pun sedang bingung ya, mungkin apa yang dia mau, apa yang harus dilakukan sama hubungan ini teman-teman ya. Hatinya itu penuh kegalauan. Tapi kenapa perasaan dia campur aduk sama kamu? Karena di sini ada energi kangen kamu. Ya, dia sangat kangen, dia menginginkan kehadiran kamu. Dia juga tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Karena dia secara hasrat dan energi itu memang masih sangat-sangat terikat ke kamu. Ya. Dan kalau suara lihat memang salah satunya kenapa sih dia itu tidak yakin gitu ya, maju mundur, karena kalau suara lihat di sini ada situasi dia itu secara mental atau secara pikiran itu masih belum yakin penuh ya, karena dia merasa situasi dia belum seimbang ya teman-teman. Dia itu seperti kayak masih bingung mau jalan kemana, atau harus mau arahnya kemana gitu loh ya, hubungan kalian ya. Jadi mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang masih berusaha mengerti dan mendalami apa yang sebenarnya dia mau gitu ya. Nah, kenapa kalau surat di sini ada energi dia itu tidak yakin, takut ya, maju mundur. Kita coba lihat lagi kenapa gitu ya. Yang pertama teman-teman, kalau suara lihat dia itu hidupnya sedang banyak tiba-tiba menghadapi masalah ya, entah itu di dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam kehidupannya pribadi. Tiba-tiba apa yang mungkin sudah dia bangun, fondasinya tiba-tiba harus hancur dan berantakan ya. Jadi di sini ada situasi yang mendadak berubah teman-teman ya. Selain daripada itu, kalau suara lihat orang ini tuh masih mencoba untuk memahami, mengerti, mendalami apa yang benar-benar dia mau ya. Jadi secara jiwa atau secara perasaan dia itu masih benar-benar berpikir banget sama apa yang dia mau gitu ya. Di sini kalau suara lihat secara pemikiran masih belajar, jadi mungkin belum benar-benar matang ya. Karena orang ini punya banyak keinginan, punya banyak impian. Juga di sini kalau suara lihat banyak imajinasi ya. Jadi mungkin sekali dia kenapa campur aduk ya. Karena memang di sini kalau suara lihat dia mungkin belum menentukan apa sih skala prioritas yang benar-benar dia mau gitu ya. Apa yang harus dia ambil keputusannya. Semua terasa masih sangat ngawang buat dia ya. Karena dia belum jejak. Oke, kalau suara di sini kayak dia itu masih merasa diri dia belum siap, masih ada sikap yang cuek ya. Dan kalau suara lihat dia itu seperti masih merasa aku tuh masih pingin banyak eksplorasi ya,
dan orang ini mungkin saja ghosting kamu, ngilang ya. Dan kalau Sora lihat, bagian dari kenyataan kestabilan finansial itu sangat mempengaruhi ya. Jadi orang ini tuh kayak pingin banget situasi finansial dia dulu harus stabil, situasinya harus baik gitu ya. Makanya kalau Sora lihat memang ada sikap dia yang cenderung cuek, sehingga kalau ada masalah yang tadi Sora bilang bisa tiba-tiba pergi begitu saja ya, atau ghostingnya. Orang ini butuh waktu teman-teman ya. Orang ini butuh waktu untuk berpikir, untuk menyelesaikan, dan untuk benar-benar memahami perasaannya dia ya. Kalau Sora lihat di sini, ini ada pola-pola di dalam hubungan ini, begitu juga dengan pola-polanya dia yang mungkin harus dia selesaikan ya. Kenapa perasaan dia campur aduk sama kamu? Di balik ketidakyakinan dia soal bagaimana hubungan ini bisa bertahan, karena dia juga sedang dalam kondisi jatuh, belum siap benar-benar secara psikologi dan pikiran, tapi chemistry sama kamu tuh kuat banget ya, memanggil, menggebu-gebu teman-teman ya. Dan kenapa dia pergi ninggalin kamu ya, dan dia belum siap untuk kembali, perasaan dia campur aduk ya saat ini. Karena di satu sisi dia kangen, betul, dia pingin minta maaf, dia kepikiran kamu, chemistry-nya sangat kuat, tapi di satu sisi lain dia itu punya ketakutan kamu tidak bisa menerima dia kembali gitu ya. Di sini tuh ada banyak konflik batin di dalam dirinya dia ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan kalian tuh ada yang jauh deket, ada yang panas lalu mendingin. Ini juga dia ada konflik batin untuk ngambil keputusan ya. Apakah dia mau lanjutan sama kamu, atau mau udahan, atau mau sama orang yang lain, atau mau sama kamu. Karena kalau Sora di sini ada pilihan ya teman-teman. Jadi namanya ada pilihan tuh menambah konflik batin gitu ya. Dia mencoba untuk memakai intuisinya, memakai hati dan perasaannya. Karena itu dia banyak berusaha untuk membuka hati. Oke. Dia mencoba untuk membuka hati, untuk lebih bisa memahami perasaan dia sama kamu ya teman-teman. Orang ini tuh sebenarnya masih jiwa yang sangat bebas. Jadi memang orang ini tuh suka petualangan, dan kalau Sora lihat dia itu kayak masih belum benar-benar siap untuk menerima resiko dalam suatu hubungan. Bagi kalau sudah ada komitmen harus ada tanggung jawab dan sebagainya ya. Jadi dia tuh kayak masih tidak yakin, takut-takut ya teman-teman. Tapi di antara emosional dia yang banyak itu, dia ternyata masih sangat bergantung sama kamu ya. Jadi dia tuh ada energi tergantung sama kamu, terobsesi sama kamu. Dia juga sangat mungkin mantauin kamu ya teman-teman. Jadi sebenarnya dia itu ketika sendirian semakin bisa melihat jelas perasaan dia seperti apa ya. Dan dia kayak pingin ngaku jujur sama kamu kalau selama ini secara perasaan dia itu campur aduk dan pingin mengatakan sebenarnya ke kamu. Orang ini tuh antara takut, nggak yakin mau maju ke kamu, takut ditolak gitu ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini kayak masih menunggu waktu yang tepat ya. Mungkin suatu hari nanti aku akan bisa mengungkapkan semua perasaan aku sama kamu ya. Dan kalau Sora di sini ya, tapi orang ini mau lepas dari kamu juga susah. Jadi orang ini kayak terperangkap ya di antara sisinya yang belum siap. Banyak hal yang dia masih pikirin, tapi di satu sisi lain dia terperangkap sama perasaan dia sama kamu ya. Jadi ini perasaannya campur aduk banget emosinya ya. Sangat mungkin dia belum siap, dia nggak tenang, tapi chemistry kuat. Dia masih suka bebas, tapi dia ada rasa ketergantungan sama kamu. Konflik itu beradu antara egonya dia, kemauan dia, atau dia pingin sama-sama sama kamu. Kita lihat ada konflik batin apa lagi ya saat ini teman-teman ya, antara kamu sama dia. Ada konflik batin di mana perasaan dia campur aduk ya. Dia merasa bersalah karena dia tidak bisa melakukan hal yang benar ke kamu ya, karena dia mungkin bersikap kekanak-kanakan, ada masalah langsung pergi, ghosting gitu ya. Tapi dia itu memilih untuk diam dan ghosting dan menjauh karena dia merasa dia lebih aman dan nyaman ketika dia diam aja gitu ya, tidak perlu menjelaskan banyak hal ya. Karena memang ketidaksiapan yang Sora udah bilang tadi, dia berharap dia bisa mengambil kembali kata-kata yang sudah dia ucapkan sama kamu, yang mungkin menyakiti kamu tanpa sadar atau dengan sadar gitu ya.
Intensitas dia itu energinya sangat kuat sama kamu. Di satu sisi dia takut dengan energi yang sangat kuat itu. Dia nggak paham kenapa energi perasaan di antara kalian sangat kuat, tapi itu juga menjadi energi ketertarikan sendiri. Walaupun dia kelihatannya diem aja, kelihatannya baik-baik aja, sebenarnya dia banyak berefek ya teman-teman. Situasi sekarang tuh banyak berefek ke dia, lebih daripada yang kamu pikirin. Dia jelas merasa bahwa aku tuh belum jelas sama apa yang aku mau, aku belum cukup dewasa ya. Jadi dia sedang berusaha mencari tahu apa yang benar-benar dia mauin, apa yang benar-benar pengen dia usahakan, gitu kan. Dan dia tahu dia udah merusak banyak hubungan dia sama kamu, komunikasi di antara kalian gak baik, dan dia bingung bagaimana harus membetulkan hubungan di antara kalian. Yang mungkin saat ini itu tadi ada perang dingin dan sebagainya. Pikiran, hati, dan jiwanya selalu kembali ke kamu, karena memang dia masih sayang kamu. Di balik sikapnya yang tidak menentu, dia terperangkap oleh situasi dan keadaan, tapi hatinya juga terperangkap ke kamu ya. Dan orang ini sekarang sedang memetik buah konsekuensi dari apa yang dia lakukan ya. Jadi ada buah karma ya. Jadi mungkin sekali kalau yang banyak menabur hal yang kurang baik, sekarang sedang menjalankan hal yang kurang baik. Dia juga tidak berani ke kamu pada saat ini karena dia tidak siap untuk menghadapi kata-kata kamu. Ya, karena mungkin sebenarnya kamu tuh benar adanya, cuman kamu sangat tegas. Dan dia sadar kalau apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian itu banyak tentang kesalahan dia. Ya, tapi dia mungkin banget nyalahin kamu ya. Dia mau minta maaf soal itu. Perasaan dia yang campur aduk ke kamu. Teman-teman, di sini dia butuh energi kelembutan dari kamu. Dia butuh energi penyeimbang dari kamu, ya. Selain itu, teman-teman, sebenarnya batin terdalamnya dia itu pingin memperjuangkan kamu. Hanya kalau Sora lihat di sini, dia tahu gimana pun juga hubungan ini sudah mengarah ke arah toksik, karena jalan tapi penuh dengan ketidakpastian, terus komunikasi juga susah, ya, saling menarik diri. Teman-teman, dia ada energi sangat-sangat terikat sama kamu ya. Kalau sholat di sini ada energi dia itu tercandu-candu ke kamu, ketagihan sama kamu, keberadaan kamu di dalam hidupnya dia. Karena memang kalian secara energi maupun secara fisik, intimasi kalian itu menyatu satu dengan yang lain. Ada ikatan hasrat, ikatan jiwa, ada api asmara yang membara ya. Tapi emosi dia juga sangat-sangat naik turun ya teman-teman. Jadi orang ini benar-benar terperangkap dengan emosi dia sendiri. Emosi dia banyak yang gak stabil, naik turun, belum siap tapi inginin kamu. Ini tuh benar-benar tuh ya, benar-benar naik dan turun. Dan apalagi sekarang tiba-tiba banyak masalah datang. Dia tuh sebenarnya pingin banget untuk meminta dukungan kamu ya. Hanya dia merasa kayak dia tidak yakin ya, karena mungkin kamu sudah meminta sebuah keyakinan, sebuah kepastian sekarang, sedangkan hidupnya dia masih belum kelihatan jelas ya. Dan orang ini sangat mungkin sekarang lagi sangat stres, merasa tertekan ya, merasa bingung harus gimana, karena dia menghindari argumentasi sama kamu ya. Karena dia ngerasa kalian tuh banyak konflik ya, ketika bicara itu belum bisa ketemu titik temu, karena mungkin banget emosi dia yang naik turun ya. Dan dia tahu dia telah banyak mengecewakan kamu dan melukai kamu, membuat trauma teman-teman ya. Tapi dia selalu ngerasa deket sih sama kamu. Kamu tuh sudah seperti bagian dari keluarganya sendiri. Kita coba lihat apakah kedepannya dia akan mengusahakan suatu hubungan sama kamu ya. Kita lihat teman-teman, secara intuisi kalian sebenarnya sudah tahu ya, bahwa pada waktunya nanti dia akan tetap ke kamu juga ya. Hanya ya teman-teman, saat ini memang dia harus sendiri dulu, harus benar-benar bisa berpikir dulu dengan dirinya sendiri, menyelesaikan ketidakpastiannya dia. Karena di sini banyak ketidakpastian baik secara ekonomi, pikiran ya, kedewasaan itu belum siap teman-teman ya. Jadi biarkanlah orang ini berencana dulu ya. Emosi dia campur aduk sama kamu, tapi untuk yang namanya pergerakan dia masih dalam tahap perencanaan ya. Ini dia sedang berusaha mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi ini energi yang mungkin banget ya teman-teman, dia butuh waktu untuk menyeimbangkan ya. Ada jalan yang
tidak bisa cepat gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat dia tuh benar-benar emang belum siap untuk yang namanya masa depan. Orang ini sedang memanifestasikan hidupnya jadi lebih baik ya, memanifestasikan dan mengusahakan hidupnya untuk jadi lebih baik, yang ujung-ujungnya akan bisa secure relationship sama kamu ya. Karena balik lagi, relationship yang kuat menurut dia harus punya fondasi yang kuat, salah satunya adalah masalah finansial ya. Orang ini tuh punya trauma teman-teman ya, punya trauma, gambaran diri yang kurang pede ya, insecure, sehingga dia merasa nggak pasti sama masa depan. Makanya dia merasa aku masih butuh waktu gitu ya untuk merencanakan masa depan. Nasihat buat kamu teman-teman, ini adalah suatu hubungan yang akan banyak penundaan, jadi mungkin tidak bisa secepat apa yang kamu mau ya. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa tetap setia fokus sama hubungan ini. Tapi Sora udah bilang, ini adalah hubungan yang memang banyak penghalang, banyak kendala, baik dari eksternal maupun dari internal. Jadi ini hanyalah kalau kamu mau sama dia, kamu cuma punya satu, kamu berdasarkan energi kesetiaan dan energi kamu yakin bahwa hubungan ini bisa berhasil gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini sangat mungkin, tapi sekarang lagi benar-benar berproses teman-teman. Tuh, ini ujung-ujung akhirnya kebahagiaan kok, seremoni ya. Jadi apakah layak untuk ditunggu? Iya. Ini hanyalah sebagai proses perjalanan. Ini adalah penundaan, tapi bukan pembatalan gitu loh ya. Artinya apa? Dia bukannya batal untuk punya relationship sama kamu, tapi sekarang untuk bisa sama-sama belum siap ya. Karena banyak hal yang memang masih harus dia selesaikan gitu loh. Karena dari dalam dirinya dia banyak konflik batin, banyak ketidaksiapan, masih banyak stres, tekanan dari dalam ataupun dari luar. Jadi dia harus selesaikan dulu dengan dirinya teman-teman ya, dan kehidupannya. Untuk situasinya baru stabil, baru dia bisa datang ke kamu. Berapa lama Sora? Aku nggak bisa bilang ya, tapi harusnya intuisi kamu sudah tahu bahwa ini tidak akan memakan waktu yang cepat ya, karena semua masih sedang berproses gitu. Tapi yang pastinya ya teman-teman, dia itu tidak pernah menyangka kalau perasaan dia bisa serumit ini sama kamu ya. Dia hanya belum siap. Jadi ini hanyalah untuk kalian yang masih punya kesabaran untuk menunggu. Karena ya memang ya inilah kenyataannya gitu ya, bahwa banyak hal, masih banyak konflik, masih banyak ego, masih banyak hal yang belum selesai, finansial yang belum siap juga gitu ya. Banyak hal. Jadi pertentangan batin itu biarlah dia selesaikan sendiri. Jadi kamu lanjutkan hidup kamu, kamu bikin diri kamu happy, kejar mimpi kamu, sementara dia melakukan bagian dia ya. Sora ngeliat di sini sih ada Two of Wands ya. Jadi mungkin ini pun paling lama, mungkin sekitar sampai 2 tahun gitu ya, untuk menunggu kekokohan atau bisa relationship itu bisa kuat. Aduh Kak Sora lama banget ya. Sudah, kalau kamu nggak mau nunggu ya nggak apa-apa. Ini Sora cuma kasih periode waktu, karena mungkin untuk membuat dia solid, dia siap, dia punya fondasi yang kuat ya, itu mungkin makan waktu. Oke teman-teman, kita lihat zodiak yang terungkap ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Libra, Cancer, Taurus, Scorpio, Virgo, Pisces, Libra, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman juga kalian boleh banget yang kepingin belajar baca kartu, untuk booking baca bazi buat tahu jalan hidup, atau kamu yang kepengen untuk belajar sendiri atau belajar sama Sora atau dibacain, semua bisa ya, tergantung kamu maunya yang mana. Sora aku nggak yakin bisa baca. Oke, baca dulu bazi biar tahu potensi diri, biar tahu jalan hidup. Sora akan bocorin ya periode waktunya kapan bisa ketemu sama jodohnya, itu juga Sora akan bocorin. Oke, kalau kamu baca bazi. Z G O D Y Q F K Y J U X I H A C L T. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.